Oke, selamat malam. Eh, Perkenalkan, di sini nama saya adalah Rengki WK dan Saya teman saya. Mutia. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari UAS Introduction to AI, yaitu pemetaan pola digital dan gaya hidup mahasiswa berbasis unsupervised learning, yaitu adalah studi komparatif algoritma Kamis dan Kamedoist clustering. Oke, baik. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini eh, kami membagi jadi 4 poin, di mana ada hyperstimulasi digital, di mana itu tingginya screen time gadget bukan lagi sekadar tren, tapi melainkan sebuah ekosistem yang mengubah perilaku mendasar mahasiswa secara radikal. Lalu di sini ada stigma isu, di mana riset perilaku sering dihindari karena framing yang terlalu sensitif. Lalu di sini kita memakai pendekatan 3 pilar, yaitu gaya hidup mahasiswa tidak bisa lagi dinilai secara parsial atau terpisah. Untuk menemukan akar masalah, kita harus menghubungkan aspek digital, biologis, dan psikologis. Lalu goal kami ini menemukan klaster atau kelompok karakteristik gaya hidup mahasiswa secara objektif tanpa bias asumsi. Oke, boleh di next. Ya, lalu di sini ada strategi pengumpulan data dan metodologi yang kami gunakan. Di sini untuk instrumennya sendiri, kami menggunakan kuesioner digital berupa Google Form yang sudah kami sebarkan secara acak dalam skala universitas. Lalu target sampel dari kuesioner kami yaitu sudah terkumpul sampai 100 lebih responden. Lalu untuk framing strategisnya sendiri, kami ingin mengubah narasi kuesioner dari kesehatan mental menjadi survei pola digital dan kehidupan mahasiswa. Lalu dampaknya sendiri ini menghilangkan keengganan responden atau stigma barrier untuk menghasilkan data dengan tingkat kejujuran tinggi. Oke, boleh next. Lalu di sini ada arsitektur variabel dan standarisasi skala ordinar. Jadi semua data pilihan ganda ditransformasikan secara konsisten ke skala ordinal. Di sini kami merancang arsitektur variabel ini secara seimbang. Sangat penting juga untuk dicatat bahwa seluruh variabel telah disamakan arah skalanya. Angka 1 itu selalu mempresentasikan kondisi ideal atau sehat, sedangkan angka tertinggi mempresentasikan kondisi beresiko tinggi atau destruktif. Selanjutnya. Lalu di sini ada data preprocessing dan pipeline feature. Di sini ada 3, di mana yang pertama ini ada mapping validasi, penanganan variasi jawaban baru seperti kelompok responden yang kurang dari 3 jam yang dipetakan ke skala terendah. Nah, untuk mencegahnya munculnya data kosong atau NaN. Lalu di sini ada standarisasi data. Implementasi standard scalar wajib dilakukan karena algoritma clustering berbasis jarak sangat sensitif terhadap perbedaan rentang skala, yaitu skala 1 sampai 4 versus skala 1 sampai 5. Lalu ada eksklusif fitur, di mana kolom aktivitas dominan atau categorical dikeluarkan dari kalkulasi jarak karena menurunkan metrik evaluasi geometris secara drastis. Fitur ini murni digunakan untuk analisis deskriptif pasca cluster. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan strategi clustering mengapa K sama dengan 3, yaitu perhitungan jumlah cluster yang ditemukan pada K3 berdasarkan analisis kurva elbow untuk menghasilkan partisi kelompok yang paling intertable. Nah, itu atau enggak mudah dijelaskan secara narasi. Oke, jadi model pertama ini kita menggunakan K-means clustering, yaitu melihat profil karakteristik kelompok berdasarkan rata matematika atau min, yang ini dimana bagus untuk tren makro. Lalu untuk model kedua adalah K-Meduis clustering, yaitu adalah mengunci data pusat cluster pada objek data atau mahasiswa real yang diakses di dataset. Jadi itu lebih kebal, robust terhadap data ekstrim atau outlier. Oke, jadi kita melakukan evaluasi internal model, yaitu em, hasil dari silhouette score-nya, K-means clustering itu adalah 0,167 dan juga K-Meduis clustering adalah 0,117. Lalu dari analisis data sosial yaitu rentang skor 0,1 sampai 0,2. Ini merupakan hal wajar dan umum pada data perilaku manusia. Lalu justifikasi ilmiah, perilaku mahasiswa di dunia nyata itu sangat cair dan tidak memiliki riset nih atau overlapping. Jadi tidak terfragmentasi secara kaku atau ekstrim.
Oke, jadi ini adalah visualisasi komparatif dari karakteristik cluster. Jadi di sini kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu ini adalah 9 fitur gaya hidup dan sumbu X adalah indeks dari klaster 0, 1, sama 2. Jadi ini kalau bisa dijelaskan, ini adalah kita menghitung nilai rata dari setiap pilar gaya hidup di tiap-tiap klaster nih. Nah, terus juga ini adalah heat map dan yang berdampingan untuk membandingkan karakteristik tiap profil yang dihasilkan oleh si Cummins dan juga si Cameduins. Oke, jadi kita membagi tiga personil, yaitu adalah klaster pertama, ini the balanced student atau mayoritas populasi. Jadi ini di mana karakternya yang screen time terkontrol, durasi hidup cukup, tingkat cemas, FOMO terendah, dan mahasiswa dengan hidup manajemen yang ideal. Lalu klaster 2 adalah the socially hyperactive atau FOMO driven. Ini adalah screen time HP sangat tinggi, yaitu 6 sampai 9 jam dan ke atas, refleks cek ponsel yang tinggi, kecemasan sosial, FOMO ekstrim, namun belum mengambil burnout yang mental. Lalu kelas renal adalah digital brownout dan exhaust. Ini adalah mahasiswa yang atau karakteristik yang refleks HP itu ekstrim menjelang dan saat bangun tidur. Kualitas tidur hancur, tidak kemampuan menistirahatkan pikiran atau overthinking. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian demo. Jadi di sini adalah mengubah matematis pasif menjadi fungsi query interaktif. Lalu di sini kita akan menggunakan fungsi di mana memasukkan nama mahasiswa dan acak menghasilkan kartu status pilar dan analisis psikologi gaya hidup. Oke, kita sekarang akan ke demonya. Jadi misalnya di sini aku menggunakan banyak sekali import library. Jadi yang pertama ini import ini penjelasannya itu sebagai untuk pengolahan data, visualisasi grafis, lalu pemodelan algoritma Cummins sama standarisasi fitur. Dan juga ini adalah perhitungan dari metrik performa cluster. Oke, jadi kita akan melakukan data processing. Pre-processing adalah kita mempunyai file yang sudah kita buat, yaitu data CSV. Nanti kita akan baca dan read. Setelah itu kita akan melakukan pembersihan atau cleaning. Jadi bisa kita di sini. Kalau ini sangat panjang sekali kata-katanya, jadi kita ubah menjadi kata-kata yang lebih bisa disimpel nih. Bisa kita pahami juga, yaitu ada timestamp, screen time HP raw, lalu ada aktivitas dominan, dan ada pagi, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita akan lakukan pemetaan juga nih, skala ordinal 1 sampai 4. Jadi untuk skala 1 adalah kondisi yang paling sehat atau ideal, dan sedangkan 4 itu melambangkan kondisi yang paling berisiko atau kurang sehat. Nah, jadi di sini kita akan memeriksa juga nih jumlah dari data-data yang kosong atau NaN. Nah, bisa dilihat setelah perbaikan ini adalah nol jumlah data yang NaN. Lalu kita menggunakan fitur seleksi. Jadi kita bisa di sini fiturnya ini akan memilih variabel penting atau fitur yang akan dijadikan dasar untuk proses pengelompokan mahasiswa nih. Ada screen time HP laptop, dan seterusnya. Lalu kita menggunakan standar scalar ini untuk menstandarisasi skala data agar seluruh fitur itu memiliki nol dan variasi satu. Kayak kita masukkan implementasi Cummins-nya, di sini kita bisa melihat. Jadi ini kita kalau misalkan jalankan, dia akan membuat cluster sebanyak 3. Nah, setelah itu akan dihitung nih skornya itu untuk menguji seberapa baik kualitas pemisahan clusternya. Nah, lalu implementasi kedua tuh adalah si Kameduis atau Robaspam. Jadi ini seperti sama kayak si Cummins. Dia akan membuat 3 klaster juga yang nanti akan dihitung oleh silhouette score. Nah, setelah itu ketika sudah dijalankan, lalu maka muncul hasil dari clustering dan silhouette score ini seperti ada di PPT, ini sama. Lalu kita akan bergeser ke visualisasi visualisasi komparatif. Jadi ini yang tadi sudah saya jelaskan juga, ini adalah rata-rata dari setiap clustering dan perbandingan Kamis juga Meduis. Nah, bisa dilihat sini, ini adalah perbandingannya. Lalu kita akan mendemokan aplikasinya. Oke, jadi ini yang dibuat dari CSV dan data yang sini,
kita bisa cari ketik juga kira-kira mahasiswa ini tuh ada di em, klaster mana. Nah, misalkan saja kita menggunakan Daryl atau Arifin. Nanti dia akan muncul nih kira-kira apakah dia ada digital burnout, apakah dia ada balance student, apakah dia ada sosial yang proaktif. Nah, misalkan aku mengetik nama aku sendiri yaitu Ryan Christian dan ternyata aku adalah termasuk cluster yang burnout dan exhaust. Jadi seperti itu. Dan juga di sini ada keterangan juga seperti kelompok krisis yang melakukan kegiatan ada sampai belum tidur dan juga overthinking. Nah, kira-kira seperti itu. Juga belum sampai di situ. Dia juga ada alasan kenapa orang ini mendapatkan ini karena mungkin screen time HP-nya ada 3, durasi tidurnya ada 2, lalu sweet release ada 5, dan seterusnya. Oke, jadi itu untuk demo dan penjelasan dari aplikasi aku. Oke, jadi kesimpulan dan rekomendasinya adalah Kameduis itu memberikan nilai guna praktis yang jauh lebih tinggi bagi pengambilan keputusan karena berbasis data individu yang real. Lalu rekomendasi kampus itu menerapkan kampanye nih digital detox atau pembatasan penggunaan gadget 1 jam sebelum tidur khusus untuk mahasiswa di kelas 0. Juga menyediakan program edukasi manajemen waktu digital bagi kelas 2 sebelum mereka bertransisi menjadi klaster 0 atau burnout. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.